Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alia Roheli dengan NIM P2B0200009, Prodi S1 Pendidikan Matematika, akan menjelaskan sedikit materi mengenai distribusi probabilitas dengan mata kuliah Statistika Pengendalian Kualitas. Peranan probabilitas, pembuatan model analisis matematis, simulasi komputer, dan sebagainya banyak didasarkan atas asumsi-asumsi yang direalisir yang menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh model kuantitatif tersebut mungkin bisa mendekati atau mungkin jauh dari yang sebenarnya. Dalam pengembangan desain rekayasa, banyak keputusan terpaksa harus diambil tanpa memandang kelengkapan atau mutu informasi tersebut. Dengan demikian, keputusan tersebut diambil pada kondisi ketidakpastian. Di samping itu, banyak fenomena alamiah bersifat acak atau random atau tak tentu. Oleh karenanya, kuantifikasi ketidakpastian dan penilaian pengaruhnya pada perilaku dan perancangan suatu sistem perlu melibatkan konsep atau metode probabilitas atau kemungkinan. Distribusi probabilitas. Bila serangkaian pengamatan atau kejadian bersamaan dengan probabilitasnya ditabelkan, maka akan berbentuk distribusi probabilitas. 2. Bila seluruh probabilitas tersebut dijumlahkan, maka harganya sama dengan 1 atau 100%. Contoh: jenis-jenis distribusi probabilitas. Beberapa jenis distribusi probabilitas yang sering digunakan adalah distribusi binomial, distribusi Poisson, distribusi normal. Untuk distribusi binomial. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas bila hanya ada dua kemungkinan, seperti rusak, tidak rusak, setuju, tidak setuju, dan sebagainya. Persamaan distribusi ini adalah PR sama dengan NCR kali PR kali 1 min P N min R. NCR adalah jumlah kombinasi dari N yang diambil sebanyak R kali N kombinasi R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N min R tutup kurung faktorial. Rata atau mu sama dengan N kali P. Simakan baku alfa akar N kali P dalam kurung 1 min P. Contoh, diketahui bahwa suatu komunitas 30% di antara penduduknya berpenghasilan rendah. Disampling secara acak 20 orang di antara mereka. Berapa probabilitas 2 dari sampel tersebut berpenghasilan rendah? Berapa jumlah orang berpenghasilan rendah dari sampel? Berapa simpangan baku? Jawab, probabilitas 2 dari sampel tersebut berpenghasilan rendah. P, R-nya dimasukkan 2 sama dengan 20 kombinasi 2 dikali 0,30 pangkat 2
kemudian dikali 1 min 0,30 20 min 2. 20 kombinasi 2 sama dengan 20 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 20 min 2 faktorial sama dengan 190. P2 sama dengan 0,027846. Jumlah orang berpenghasilan rendah dari sampel yaitu 20 kali 0,30 sama dengan 6 orang. Untuk simpangan bakunya, akar N kali P dalam kurung 1 min P sama dengan akar 20 kali 0,30 dalam kurung 1 min 0,30 sama dengan 2,05 atau 2 orang. Untuk distribusi Poisson, untuk distribusi Poisson, dalam distribusi binomial, bila diketahui probabilitas keberhasilan dari suatu percobaan, maka akan ditentukan keberhasilan dalam sejumlah percobaan lain. Namun, bila hal ini dilakukan dalam satuan waktu atau ruang, distribusi binomial tidak dapat digunakan, maka digunakan distribusi Poisson. Batas yang digunakan adalah rata kejadian mu adalah konstan untuk setiap unit waktu dan atau ruang. Probabilitas lebih dari satu kejadian dalam setiap titik waktu dan ruang adalah 0. Jumlah kejadian dalam setiap rentan waktu dan ruang adalah bebas dari jumlah kejadian pada rentan yang lain. Persamaan yang digunakan adalah Px sama dengan mu pangkat x kali E min pangkat min mu per x. Px sama dengan probabilitas pada sejumlah x kejadian. Mu rata jumlah kejadian per unit waktu atau per unit ruang. E konstanta dasar logaritma 2,71828. Contoh, rata mu tibanya kendaraan di suatu gerbang tol setiap menit adalah 3 mobil. Bila fenomena ini mengikuti distribusi Poisson, berapa probabilitasnya terdapat 5 mobil per mobil di gerbang tol tersebut? Jawab P. Dimasukkan tadi ini ya, Px ya, pakainya yang tadi. P masukkan 5. P5 sama dengan ini mu sesuai tadi rumus yang tadi 3 pangkat 5 dikali 2,71828 pangkat min 3 per 5 sama dengan 0,1008. Untuk distribusi normal, distribusi binomial dan Poisson adalah merupakan distribusi probabilitas yang bersifat diskrit, tetapi bila berhubungan dengan variabel acak, kontinu, panjang waktu, dan sebagainya, yang mempunyai jumlah nilai yang tak terhingga, maka dibutuhkan distribusi probabilitas kontinu. Distribusi probabilitas kontinu yang paling sering digunakan adalah distribusi normal atau dikenal sebagai distribusi Gauss. Distribusi ini dicirikan dengan adanya rata mu atau simpangan baku. Terdapat 2 kurva normal dengan rata yang sama namun simpangan bakunya berbeda. Untuk gambar yang kedua, terdapat 3 kurva normal dengan rata yang berbeda namun simpangan bakunya sama. Di samping itu terdapat distribusi lain yaitu distribusi T-Student
distribusi C kuadrat, distribusi F, yang dalam ini lebih terkait dalam aplikasinya dengan distribusi normal dan akan dibahas pada materi berikutnya. Luas di bawah kurva normal, probabilitas distribusi kontinu adalah merupakan luas area di bawah garis kurva. Probabilitas suatu variabel dengan nilai antara A dan B adalah luas kurva yang dibatasi oleh garis A dan B. Luas yang tercakup dalam batas-batas tersebut pada tabel distribusi normal. Bila suatu distribusi adalah normal, maka jarak antara rata dengan simpangan baku adalah sama. Perhatikan gambar tersebut. Di situ ada tanda panah luas area antara A dan B. Luas area mu sama dengan 50 dan simpangan bakunya adalah 70 adalah sama dengan distribusi yang mempunyai mu 170 dan simpangan baku 200 bila keduanya distribusi normal. Untuk Z sama dengan X min mu per simpangan baku. Tentukan probabilitas umur pakai lampu apabila umur pakai kurang dari 650 jam. Umur pakai lebih dari 850 jam. Umur lampu antara 600 hingga 800 jam. Umur lampu antara 780 hingga 850 jam. Umur lampu kurang dari 80 jam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.